Teman-teman, saya tidak tahu hati orang Iran ini terbuat dari apa. Berkali-kali mereka dikhianati, disakiti, tetap saja mereka memaafkan dan konsisten dengan perbuatan baiknya. Anda tahu Yasser Arafat? Begitu kemenangan revolusi Islam Iran, Imam Khomeini mengundangnya ke Iran dan menjadi tamu politik pertama Republik Islam Iran. Imam Khomeini memberikan kunci kantor konsulat Israel di Tehran yang kemudian dijadikan kantor kedutaan besar Palestina yang pertama di dunia. Iran yang kemudian membiayai sepenuhnya operasional kantor dan pegawai-pegawainya. Imam Khomeini menyatakan akan menyerahkan apapun yang dibutuhkan Yasser Arafat dalam perjuangan pembebasan Palestina. Namun, hanya berselang beberapa bulan kemudian, Irak menginvasi Iran. Saddam Hussein terprovokasi Amerika untuk menyerang Iran yang disebut akan mengekspor revolusi ke negara-negara Arab. Dalam perang Irak-Iran ini, tahu Yasser Arafat berpihak ke siapa? Dia berpihak ke Saddam Hussein. Anda tahu Sudan? Sudan itu dulunya dijuluki Irannya Afrika karena punya semangat anti-Zionis yang sama. Dengan anti-Zionismenya ini, Sudan diembargo dan disanksi. Iranlah satu-satunya negara yang membantu. Iran berinvestasi besar bagi negara ini agar ekonominya tetap stabil. Namun apa yang terjadi? Sudan kemudian berbelok. Bukan hanya normalisasi dengan Israel, tapi juga menjadi negara yang anti-Iran. Demi normalisasi lancar, Sudan mengatakan tidak pernah bersekutu dengan Iran, dan semua jejak Iran di Sudan itu dihapus. Padahal selama bertahun-tahun di perairan Sudan itu dijaga keamanannya oleh kapal-kapal perang Iran, dan itu gratis. Tapi lihat sekarang, Sudan menjadi negara yang tidak bisa lepas dari konflik internal yang mematikan. Dan siapa yang tetap banyak membantu? Iran. Sampai akhirnya Sudan dengan rasa malu kembali memperbaiki hubungan dengan Iran. Anda tahu Hamas? Meski sejak awal terus dibantu Iran, jangan kira hubungan Hamas ke Iran selalu baik. Hamas pernah mendukung pemberontak Suriah yang hendak menjatuhkan Assad, sementara Assad adalah sekutu Iran. Atas permintaan Iran, Hamas punya kantor cabang di Damaskus yang operasionalnya dibiayai Suriah. Namun ketika terjadi pemberontakan, Hamas justru berpihak pada pemberontak. Pasca kekalahan oposisi, Assad tentu tidak mau memaafkan. Namun Iran membujuk sehingga Assad bisa kembali menerima Hamas dan melakukan rekonsiliasi. Ketika pemberontak yang berkuasa di Suriah dan Assad jatuh, apa yang terjadi pada Hamas? Kantornya ditutup dan dilarang berpolitik. Senjatanya juga dilucuti. Palestina sudah banyak dibantu oleh Iran. Moral, logistik, senjata, pelatihan militer, bahkan menjadi negara yang terdepan yang membela Palestina. Dan apa Iran menuntut balas? Dan apa yang diharap Iran dari Palestina? Kecuali kemerdekaannya. Terus, Anda tahu Afghanistan? Betapa Taliban dulu saat berkuasa menindas dan mengeksekusi warga Afghanistan yang Syiah. Sampai jutaan mengungsi di Iran. Bayangkan ada 4 juta imigran Afghanistan di Iran. Mereka bukan hanya diizinkan tinggal gratis, bahkan dibiayai negara. Tapi fakta yang menyakitkan, agen-agen Mossad terbanyak justru direkrut dari para pengungsi Afghanistan ini. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai tukang bangunan, sehingga bisa secara akurat memberikan informasi mengenai lokasi dan titik koordinat tempat-tempat yang strategis. Ketika Taliban melarang perempuan Afghanistan menuntut ilmu di pendidikan tinggi, Iranlah yang mengundang perempuan-perempuan Afghanistan ini untuk kuliah di Iran dan mendapat beasiswa penuh. Siapa yang paling berperan dengan angkat kakinya Amerika dari Afghanistan? Iran. Taliban bahkan sampai berkali-kali berterima kasih pada Iran. Padahal dulu di era 2000-an saat Taliban pertama kali berkuasa, Taliban bertanggung jawab atas terbunuhnya ratusan penjaga perbatasan Iran karena Afghanistan mensponsori upaya masuknya ratusan kombatan ke Iran. Aksi-aksi teror di perbatasan Iran-Afghanistan yang sepanjang 921 km itu dilakukan teroris-teroris Taliban.
Terus, bagaimana dengan Irak? Kita tahu telah terjadi perang Irak-Iran selama 8 tahun yang benar-benar sangat merusak. Bahkan Saddam Hussein menggunakan senjata kimia. Sardas, salah satu distrik di Iran, itu semua penduduknya terbunuh dengan gas kimia. Yang sampai sekarang pun dampaknya masih ada. Tapi apa ketika Saddam akhirnya menyerah, Iran tidak memaafkan? Bahkan saat ini rekonstruksi Irak atas kehancuran perang dengan Amerika Serikat, itu Iran yang paling besar menanggung biayanya. Senjata dan pelatihan militer Irak itu banyak dibantu Iran sampai sekarang. Sekali lagi, gratis. Kemudian tahu Qatar? Qatar pernah diembargo negara-negara Arab karena dukungannya pada Hamas. Iran lah yang kemudian membantu Qatar untuk tidak dilanda krisis. Namun selanjutnya, apa yang dilakukan Qatar? Dia menyediakan pangkalan militer untuk Iran diserang Amerika Serikat. Meski dikhianati, Iran tetap mengulurkan tangan ke Qatar demi agar menjaga kestabilan di Timur Tengah. Saudi adalah negara yang paling sering menyakiti Iran. Tapi ketika Saudi ingin berdamai, Iran tetap menyambut hangat. Benar-benar saya tidak habis pikir dengan kebijakan politik Iran ini. Terus mengedepankan persatuan dan mencegah perpecahan sebisa mungkin. Tapi justru Iran difitnah menjadi biang konflik di Timur Tengah. Padahal yang menghembuskan narasi itu adalah media-media Zionis. Terus terang, hampir 20 tahun saya di Iran dan saya dipusingkan dengan kebijakan politik luar negeri Iran ini. Oh ya, bayangkan betapa Iran sangat dirugikan oleh Amerika Serikat. Tapi saat kebakaran hebat melanda Los Angeles beberapa bulan lalu, Iran malah berkata ke Amerika Serikat, "Jangan khawatir, kami juga diantaranya akan termasuk membantu." Bayangkan. Oke, memang ada warga Iran yang nyebelin. Saya juga sering dibuat sebel oleh mereka. Tapi itu tidak mewakili seluruh karakteristik warga Iran. Mungkin ada yang bilang, saya kan di Iran dan punya agenda khusus untuk menceritakan yang baik-baik saja mengenai Iran. Atau ingin agar semua orang simpatik pada Iran. Iran tidak butuh simpatik. Iran tidak pernah minta dibantu. Yang terus dikampanyekan Iran adalah persatuan. Alih-alih Iran mensponsori terorisme, korban terbanyak terorisme justru Iran. Silakan teman-teman melihat potongan video-video berikut mengenai pandangan beberapa konten kreator mengenai orang-orang Iran. Mereka tidak punya kepentingan untuk menceritakan yang baik dari Iran. Mereka menceritakan itu ya karena mereka memang melihat langsung. Intinya, orang-orang Iran itu baik, terlalu baik malah. Ya, sampai hari ini hari ke-7 saya di Iran dan saya merasakan betul bagaimana orang-orang Iran itu memperlakukan saya begitu baik. Kalau ditanya apakah kamu seorang muslim, saya jawab iya, saya sebagai seorang muslim. Mereka juga tidak pernah tanya apakah kamu sunni atau syiah. Jadi mereka cuma bilang apakah kamu seorang muslim, saya bilang saya seorang muslim. Jadi sampai hari ini saya merasa betul bahwa Iran adalah negara yang aman sekali untuk dikunjungi. Jangan takut sebagai seorang muslim kita untuk berkunjung ke Iran, karena memang dari awal saya datang saya sudah ke kota Tehran, saya sudah ke kota Mavdash, kemudian saya sudah ke kota Shiraz, dan saat ini saya berada di Isfahan. Saya merasakan betul bagaimana negara ini memperlakukan orang asing, memperlakukan turis dengan baik. Saya mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam banyak hal karena kebaikan-kebaikan orang-orang Iran. Jadi Iran, kalau ditanya aman apa tidak, jawabannya adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, Iran adalah negara yang sangat-sangat aman untuk dikunjungi. Mohon maaf kalau hatinya sakit. Ini saya ada fakta yang mungkin akan memperparah, tapi kalau sisi terang itu harus diumumkan. Orang Iran sangat dihargai di Turkiye. Kenapa? Yang pertama, mereka tahu cara bersikap. Mereka minoritas di Turkiye, tapi mereka itu tidak pemalas, nggak pernah cari ribut sama orang Turki. Mereka tahu mereka numpang, tapi mereka mau belajar bahasa Turki, dan mereka juga sangat rajin tolong menolong. Misalnya kayak kemarin saat temen gue yang orang Pakistan itu sakit, siapa yang galang dana? Teman-teman Iran.
Orang Iran itu jiwa penolong dan setia kawannya sangat tinggi bro, nggak ada tuh yang namanya berkhianat. Jadi ingat kemarin pas aku ulang tahun terus banyak yang sosok nggak bisa ikut acara, terus karena gue sedih akhirnya teman-teman Iran gue bikin surprise supaya gue nggak sedih lagi, padahal gue nggak deket-deket banget sama teman-teman Iran gue ini. Tapi memang hati dan akhlak mereka sebaik itu, makanya banyak yang cemburu. Udah gitu mereka sangat tidak pelit ilmu loh. Wow, ini pasti para haters Iran makin sakit hati. Gue jadi ingat pernah ujian, terus di belakang gue ada bapak-bapak Iran. Dia kasih tahu semua mana yang salah sampai akhirnya gue dapet cepek. Oh, terima kasih bro. Dan gue bahkan gak tahu nama dia siapa. Memang bangsa Persia tidak pernah mengecewakan. Sekarang aku ada di negara dengan harga bensin paling murah di dunia. Kalian mau tahu harganya berapa? Mari kita cek. Wait, how much? How much? Shot? Nigga, bro. Hah? No money. No money? No money. What? What if? Good. Yeah. Thank you. Bye. Thank you. Goodbye. Thank you. Thank you, my friend. Farhad. Farhad. What is your name? Farhad of Pump Petrol Pump. Okay. Thank you, Farhad. Hello. No. Gratis bensin gua. Tahu gitu nggak usah tukar uang banyak-banyak kita di Iran, Pak.